Bang, Iya, Bang. misi ya. Iya. Jadi malu nih ngomongnya. Jangan malu-malu, Bang. Kalau bahasa Inggrisnya toilet apaan sih? Toilet. Hah? Toilet. Toilet ya. Iya maksudnya tempat itu. Ada. Boleh numpang. Boleh. Paling di atas. Oh di atas? Iya, di atas. Pakai lift ya? Pakai lift. Ntar ada Iya. lift. Nah, Masuk ke kiri. Ntar Kasian ada dong. penjahat ke kanan. ntar yang di bawah keguyur. Ini ngomong-ngomong toko apaan sih nih? Ini Pep Store, Bang. Oh, Pep Store tempatnya para ngebul. oh gitu. Ya udah ntar kalau habis dari atas mau ke sini. Ada yang gratis gak? Aduh. Adalah buat. Just kidding. Sebentar ya. Oke, Di atas ya? di atas. Nggak bawa tangga nih. Jangan ada lift. Oh ada lift. Ada ya? lift. Lupa nih dibohongin. Ya? Iya, oke. Aduh. Bener-bener mana liftnya. Tuh gelap lagi. Lip. Bilang lip. Udah gelap lip apaan? Tahu begini gue buat tangga. Aduh, mana makin mules lagi. Jauh nggak sih? Aduh. Apaan lip, dibilang lip, boro-boro ada lip. Makin mules lagi. Aduh. Bener-bener mules nih. Aduh. Wah bener-bener. Nggak jadi kencing kan? Ya, apaan sih mati lampu bikin orang takut aja. Wah! Apaan sih juga? Bener-bener. Aduh! Tarik napas ah. Masih ada nggak setan nih? Bener-bener orang diundang jauh-jauh buat cuma ngeliat setan doang. Siapa? Hei! Ada suara nggak? Wah, bener-bener deh. Nah, urusannya mati aku nih kalau begini nih. Paksain. Bang. Abang ngapain di situ teriak-teriak? Abang ngapain di situ? Lah, saya mah kamar mandi. Ya kamar mandi, tapi jangan nakutin gitu dong. Enggak, udah. Ayo kita ngobrol di dalam dulu ya. Ayo, ngapain? Ngobrol. Tapi jangan nakutin gitu. Iya, ngapain ya. Udah, ya, kita ngobrol di dalam dulu. Ini kantor apa sih? Hah, kenapa emang? Tadi ada yang begini hidungnya. Ah, penglihatan abang kali itu terlalu kelihatan, takut. kelihatan. Udah, ayo kita ngobrol di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Ambarita tentunya di Ruang Ambarita. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Dia komedian senior yang dulu saya tonton sering malam-malam. Waktu itu masih muda banget dan sangat lucu. Sampai sekarang juga masih lucu. Siapakah dia? Kita sambut Bang Bopak Castello. Tepuk tangan dong. Silakan duduk, Mbak. Duduk Bang. ya? Duduk, Bang, silakan. Enggak, tadi ngomong-ngomong pas kesini serem juga kan. Kenapa tadi? Oh iya, tadi numpang. Kalau bahasa Inggrisnya tayolet. Pakai ada gosnya. Emang Bapak- kenapa sih, Bang? Abang kayaknya takut banget yang gitu-gitu. Yang namanya takut itu kan nggak ada batas, nggak ada yang namanya umur. Oke. Enggak, kalau Bopak tuh takut begini. Mungkin kalau orang tuh anggapnya bercanda. Atau jadi Bopak tuh kalau ngelihat sesuatu nih, misalnya dia danan di sini dimasukin pakai apa sih? Kapas. Itu mata kita langsung wujudnya kayak beda gitu. Beda. Peng. Beda. Langsung kayak mayat, kayak pocong kan teriak gitu. Tadi aja begitu. Habis membasahi bumi pas keluar, apa? Oh, diri lagi, bukan bilang pak nih. Ini pakai teriak-teriak. Enggak, saya disuruh jambul, Bang. Jangan ngikutin jambul. Dia racun. Awalnya kenapa itu, Bang? Pernah ketemu gimana? Awalnya sih gini, dulu kan Bopak sempet ikut sama bapak angkat Bopak tuh. Dia dulu bekas tentara juga. Tapi setelah pensiun dia jual beli mobil.
Yang kalau Bapak kan merasa hidup di Jakarta kan hal-hal yang sifatnya mistik, nonsen lah gitu kan. Oke. Nah kebetulan kita berangkatnya di Jogja, Jakarta tuh bawa mobil dulu. Maksudnya kan Bapak yang bawa mobil, Bapak nebeng bagian ketawa aja di dalam. Cuman yang Bapak sebel, setiap ke Jogja pasti ziarah ke kuburan. Bapak kan paling malas tuh. Nah suatu saat diajak kan ke Parangtritis. Parangtritis. Bapak kencing. Ya. Cerrrr. Diomelin sama ibu, Pak, ngapain kencing di sini Parangtritis gini? Tak diomelin loh sama Nyi Roro Kidul. Karena Bapak merasa orang seberang nggak tahu kan gitu-gituan. Bapak kan orang Kalimantan. Ya nggak mungkin lah Nyi Roro Kidul nanggol kita. Nyi Roro Kidul kan orang Jawa gitu. Masih dibecandain itu. Bercandain awalnya di situ. Nah, kita tidur malam tuh. Oke. Pas tidur malam itu kan di Parangtritis dulu kan ada bukan hotelnya, hotel rumah penduduk. Iya. Pas Bapak tidur tuh malam-malam ada yang datengin perempuan tinggi gede, cakep loh. Dia ngomong Jawi, tapi posisi kayak begitu kalau kata gitu kayak anyang-anyang gitu antara tidur sama nggak tidur. Iya. Bapak teriak sekencang-kencang ya. Takut tuh, malam-malam ada perempuan pakai kemben. Bu, teriak. Nah, yang di sebelah Bapak tuh adiknya ibu angkat kita tuh, demen hal-hal mistik. Oke. Nanya, ada apaan Pak? Gunung trak-trak. Cuman karena kita nggak mau ngasih tahu kan. Oh nggak ada apa-apa, cuma teriak doang. Pas malam sekaten tuh besoknya. Malam apa? Sekatenan. Apa Kan itu? kalau di Jawa tuh ada sekatenan istilahnya Maulidan. Oh, oke. Hari besar Nabi Muhammad SAW tuh dirayain tuh kalau di Jawa disebutnya sekatenan. Oke. Nah ngumpul dong di Parangtritis. Nah Bapak masih inget tuh nonton layar tancap. Kan rame kalau di Jogja tuh kalau pas sekatenan. Nah Bapak tiba-tiba ada yang bisikin, ada yang manggil. Oke. Nah Bapak kan nggak percaya, kok siapa sih? Tahu nama asli, tahu nama palsu lagi. Nama aslinya Indrayana Bidwi kan cakep tuh. Oke. Tahu. Nama Bapak Castello tahu. Kok bingung. Dari kejauhan tuh kita lihat kayak ada kereta kencana. Iya, demi Allah itu. Terus? Cuman Bapak masih berpikir rasional kan? Mimpi nah, Bapak tabok. Wah, masih sakit. Wah, nggak mimpi. Makin lama makin nyamperin. Mimpi gitu kan nonton Susana, film Susana, apa aja kita ditonton. Bapak tampar lagi, waduh, sakit, nggak mimpi nih. Makin ke situ, itu cakep tuh, mengambil perempuan itu, bunyai itu cakep luar biasa. Tapi posisi Bapak waktu itu ngeliat tuh, wajahnya tuh ke muka-muka Timur Tengah. Kan kalau Basuki Abdullah itu kan lebih ke Jawa-Jawaan tuh kisahnya. Oh ini cantik, sebelah kanan itu bersisik cakep. Cuman kan kita masih mikir, mimpi Kita penasaran, tabuk lagi. Merah, makin sakit kan. Wah bukan mimpi lah. Itu kita disamperin suruh naik keretanya. Dan itu dikasih bunga tuh. Bunganya tuh kalau seingat Bapak tuh kayak bunga matahari itu. Merah gede gitu. Udah sampailah ceritanya kan. Di saat itu Bapak ngeliat orang kayak dijadiin jembatan, namanya, ini mimpi, ini film nih. Ini film nih, kita bilang gitu kan. Film, demi Allah nih film. Kita tabuk lagi, puk. Waduh, kok sakit. Wah, bukan mimpi nih, gitu Bapak bilang. Akhirnya kita ditanya, sampai kita terus suruh ambil sesuatu, nggak mau. Nah, Bapak angkat kita langsung manggil tuh. Bapak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu dari pantai tuh 100 meter kita kayak dilempar gitu. Tahu-taunya apa 3 hari gitu udah di ngajiin. Iya, 3. Di ngajiin maksudnya? Jadi kayak mati suri. Allahu Akbar, kita bilang pantas kita lihat nih ke Jogja dari 1887 tuh kayak kita ke misalnya kita melihat Penembahan Sunupati, kita melihat Jakarta. Itu Abang udah naik ke keretanya itu ya? Udah, makanya Bapak pikir ini mimpi bukan gitu. Bapak tabuk masih sakit, tandanya kan nggak mimpi. Tapi Bapak siumannya tuh di ngajiin katanya. Udah di ngajiin? Di ngajiin 3 hari, tapi perasaan Bapak jalan di kota Jogja. Itu Sampai kita jalan ke alun-alun tuh yang ada beringin kembar. Iya. Dulu Abang pernah nonton deh The Time Tunnel. Kayak kita masuk ke lorong waktu. Iya. Nah, Bapak pakai baju necis. Nah, orang-orang Jogja kan pakai baju cawat begitu, kerajaan-kerajaan. Jadi kita lihat di alun-alun jadi kayak tempat orang adu kesaktian para satria gitu.
Abang lihat itu kayak nggak mimpi Lihat, gitu. kayak nggak mimpi, jadi kayak masuk ke dunianya. Allahu Akbar gitu. Makanya pas setelah kejadian itu setiap apa-apa kita ya ada alhamdulillahnya. Jadi kita ngeliat hal-hal yang mistis apa itu cepet. Oh. Nah kebetulan secara basic Bopak juga bisa ngelukis kan. Dari situ Bopak dulu pas tinggal di rumah Ginanjar tuh tiap malam tuh Bopak kan jarang tidur orangnya. Itu suka datang gitu, datang minta dilukisin, nah kita lukisin. Kalau belum selesai badan Bopak kayak digendong. Harus selesai. Akhirnya kita ngelukis lah. Nah kita buktiin selama lukisan itu kita kasih sama teman, ada yang bilang malas Pak lukisan lu, anak gua sakit seminggu. Ada yang dibakar. Jadi ada secara energinya kita kayak dipaksa untuk ngelukis. Ada salah satu lukisan Bopak tuh kayak dia keluar dari lorong gitu. Sebetulnya Bopak suruh ngasih darah gitu. Sampai kita nanya, nama lu siapa? Pas kita bilang katanya namanya Gabal gitu kan. Gabal. Bapak lihat di situs Gabal itu siapa? Enggak tuh Gabal itu anak iblis. Wah, pantes kita bilang. Cuman akhirnya gitu Bang, kita pelajaran dari situ. Kita dapat pelajaran secara kejiwaan kita. Ternyata Allah itu kan sudah menciptakan dua alam. Alam halus yaitu para jin, malaikat. Kalau kita alam kasar. Intinya ya kita ya harus berbagi lah. Istilahnya dia punya hak untuk hidup dia, kita juga punya. Cuman kita juga jangan menyelami terlalu ke dalam gitu. Jadi keuntungan sekarang Bapak ya itu. Jadi kalau kita main ke tempat mana itu feeling kita tuh kuat gitu. Oh ini ada, oh ini. Cuman kan kita jadi stres. Nah, mulainya kita dimainin kayak begitu, ketakutan kayak gitu tuh sama Komeng. Zaman kita ada program sahur di salah satu televisi kan. Ketakutan kita akhirnya jadi komersil. jadi pundi-pundi nilai rezeki. jual. Kan kita nggak tahu. Jadi kayak misalnya ada orang di belakang kayak kita gini, berubah gitu tuh ngelihatnya pocong jadi kayak pocong benar kayak gitu-gitu. Jadi kita langsung kayak gitu. Dari situ awalnya. Dari situ. Makanya Abang jadi suka ngoleksi patung, lukisan gitu. Nah kebetulan Bapak tuh suka sama benda-benda yang apa sih, yang nilai historisnya ada gitu. Misalnya, contohnya misalnya kayak kita ngelihat patung Ganesha atau patung apa itu kita suka aja gitu. Karena bukan kita ngelihat dari unsur mistisnya, tapi kita ngelihat dari unsur historisnya aja. Apalagi Indonesia ini kan, di seluruh Indonesia ini cikal bakal kita berdirinya sebuah negara kan. Dulu lebih kuat di mistisnya. Mistis tuh kuat. Nah tapi kan setelah kita udah masuk budaya baru, budaya raisannya masuk lebih ya kan, akhirnya jadi modern. Hal-hal yang sifatnya mistik itu atau sekarang udah hilang. Apalagi kan kalau kita ini kan banyak unsur-unsur, misalnya kayak di Kalimantan Kahirangan, Sunda misalnya Sunda Wiwitan, Jawa Kejawen. Nah itu kan sebetulnya kan itu kan identitas diri kita. Misalnya kayak Batak juga kan ada begunya, budaya begunya. Parmalim kan, kalau Parmalin ya kan. Kepercayaan nenek moyang. Parmalin ya kan. Parmalim. Maksudnya kan percaya sama hal-hal yang begu itu kan. Nah itu kan sama unsurnya itu. Nah di sini baru generasi kita sekarang ini ngapain lu baru ngorek-ngorek? Setelah identitas lo hilang, akhirnya kan banyak orang yang mentasbihkan sebuah budaya-budaya kita seakan-akan seperti kayak agama, padahal kan bukan. Itu kan sebetulnya etika kita, budaya kita kan gitu. Kayak Bopak misalnya kan, kalau Kalimantan misal Kahirangannya kita pakai ya tetap. Ada paham ini Sunda Wiwitan pakai sah-sah aja sih kalau buat kita. Di samping lo percaya sama keyakinan utama lo, misalnya lo sebagai orang Katolik ya perkuatkan hati lo dengan Katolik lo. Lo Protestan kuatkan dengan Protestan lo. Lo Buddha, Bopak Islam ya kuatin itu. Tapi budaya ini yang mempersatu kita kan gitu. Ya kan? Istilahnya tidak menduakan Tuhan. Ya enggak, jadi manusia tuh masing-masing dikasih visi. Gimana lo mengimplementasikan sebuah pertanyaan di batin lo tentang Tuhan, tentang ilahiyah. Ya lo bertugur sapa lah dengan hati lo sendiri. Iya kan? Jadi, tapi yang terpenting kan bagaimana kita memanusiakan orang, ya enggak? Jadi kita mendapat pelajaran yang berharga sekali dari Bang Bopak
Tadi kalian pasti ngirain kita mau komedi-komedian kan? Oh, nggak Ya, mungkin. nggak. Ternyata kita mendapat pelajaran budaya yang sangat luar biasa. Bang, apa alat apa yang saya dengar-dengar nih di rumah Bang Bobak itu nuansanya nuansa mistis. Oh iya, Terus barang-barang apa yang abang punya tuh? macem-macem. Kita ada keris, ada lagi mandau. Ya Mandau, digabung mandau lah ya. identitas kita lah. Ah. Cuman kan mandaunya ini kan nggak mandau sembarangan ya. Tidak istilah. memandau sebelah mata lah. Oh, bukan ya? Itu memandang. Memandang. Ah, Habis terus? ini saya pulang nih. Ya kayak mandau. Jadi kita demen aja misal ke tempat-tempat rongsokan. Sampai kita beli TV zaman dulu. Ada salah satu TV itu dulu dikeluarin cuma 1000 TV waktu zaman PON pertama, zaman Bung Karno dulu tuh. Awal pertama TV masuk Indonesia. Punya gitu tuh. Tapi itu ada yang gerak-gerak sendiri nggak? Barang-barang yang Oh abang ada. Kalau yang paling banyak temannya lukisan. Karena kan gini. Kalau lukisan Bopak ini kan beda. Jadi kita harus kalau kata bahasa kejiwaannya transmental kita itu bersatu. Oke. Energinya. Energinya. Kadang-kadang kita pakai kaos tiba-tiba kita ngelukis pakai tangan. Banyak orang yang istilahnya ngelukis. Mungkin dulu ada acara salah satu acara di mana kita lihat dia memakai lukisan gitu. Ya. Cuman kan kalau lukisan yang aroma-aroma magis itu kadang-kadang dia bergerak dengan sendirinya atas perintah yang disuruh ngelukis itu. Pas abang ngelukis gitu pakai tangan jadi ada bentuk gitu. Ada bentuk, itu serem. Nah itu yang Bopak bilang tadi yang gabal itu. Bopak tadi ngelukis pakai koas. Kok lama-lama matanya begini. Lama-lama kayak ada bisikin, minta darah gitu. Bopak hampir motong jari, maksudnya ngasih tetesan gitu. Cuman kan kita bayangin lagi kalau seandainya tetesan itu kita kasih, ini gimana nih lukisannya nanti nih gitu. Kan takutnya gitu. Bopak nggak kasih, akhirnya Bopak kasih ke teman. Anaknya seminggu sakit, dia ngamuk-ngamuk. Waduh, gitu bang. Ini kalau kita ceritain terus tentang mistis-mistis, ntar kalian nggak bisa tidur ini. Bang, mau tahu dong bang, kita nanti penonton takut nih cerita-cerita mistis terus. Nah kita harus yakin, di Indonesia itu kan ada 2 kekuatan power dalam hidup manusia, ya kan? Satu, masalah pangkat atau status quo. Oh, status quo. Iya kan? Iya. Kedua, mistikis. Mistikis. Nah itu selalu orang Indonesia itu kalau tidak menempatkan mistik di dirinya, lu hancur. Iya. Kita bicara jujur, pedagang misalnya, tapi kan kita juga tidak boleh menjolimi. Iya. Misalnya kayak yang dilakukan si Ungu lah ya, sama orang-orang begini. Ungu. Nah itu kan nggak baik juga kan. Kenapa bang? Ya nggak baiknya gini, mungkin dia cari rezekinya kan di situ. Kan kita harus mempercayai seseorang. Tuhan memberikan seseorang itu kapasitas. Tapi kata dia pesulap ungu itu katanya itu nipu katanya. Nah sekarang yang bicara nipu, kita respect ke diri kita dulu. Oke. Lu nipu nggak dulu awalnya, kan gitu aja. Waktu dia bersulap. Nah, kita di dunia ini kan orang buangan, nggak ada yang suci murni, kecuali kita mati. Oke. Iya kan? Kalau udah dunia tidak ada yang paling suci, semua sama, kita orang buangan dari surga kok. Oh. Gitu Iya kan? Karena perilaku pada saat kita lihat sejarah Nabi Adam terkontaminasi pikirannya sama iblis, akhirnya terbuang gara-gara apel dimakan sedikit, selesai kan? Iya. Nah kita ini orang buangan, maksudnya kita ini dunia ini sebetulnya candra di muka buat manusia, buat kita menjadi baik untuk pulang. Jadi pesan abang buat itu pesulap ungu itu. Ya tahu salah kita membongkar setiap orang, aib orang. Tapi kata dia membongkar, dia kan penipu gitu. Allah yang punya aturan, nanti Allah yang akan ngebuka. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, iya dong bang. Iya. Nah sekarang abang Bapak tanya aja tentang institusi polisian, kepolisian. Jawabannya bijak kan? Apa tadi? Setiap manusia itu kan punya kapasitas katanya. Dan mereka punya hak, kita cukup garis komando. Iya kan? Luar biasa. Itu. Ternyata Bang Pak ini orang jenius juga Bukan ini. jenius lagi, saya diusir 3 kali sekolahan. Oh, kenapa Bang? Dosen salah ngerti. Bang, kita tahu udah itu kita menjudge people ya, menjudge orang. Sekarang gini aja Bang,
awal dari abang jadi komedian itu gimana sih? Itu yang di stasiun TV itu awalnya atau sebelum itu bukan. ada? Awalnya gini, Bopak awalnya terjun ke dunia televisi karena dijajah sama pikiran bawah sadar kita. Maksudnya? Kalau kita punya mimpi, Oke. dulu zaman kecil kita selalu berhayal ngelihat Quartet Group, Jayakarta Group, sampai pas Gideon Group tuh anak muda, sampai lahir lagi DKI, ya kan, Dono Kasino Indro. Wah itu kan mewakili anak muda tidak malu untuk berkomedian, ya kan gitu. Nah Bopak pas 90 tahun sempat 90 ya. Bopak tuh sempat pulang ke Kalimantan. Kalimantan di mana, Bang? Di Kalimantan Selatan. Dulu waktu itu pengen ngambil ijazah minta tebus. Siapa tahu saudara atau abang kandung ini bisa nolong kita. Ternyata saudara itu kan cuman kalau dalam kehidupan yang real cuman sebatas lidah. Ya kan? Maksudnya sebatas lidah? Ya pas sampai sono melacur udah nggak jelas. Akhirnya kita untung aja 2 jam bisa akrab sama orang dan kita bisa hidup kan gitu. Saya paham itu. Ya. Akhirnya dari situ kita 91 pulang ke Depok. 91 pulang ke Depok. Dari Kalimantan Selatan. Iya, ke Depok. Kan dulu memang Bapak kan di Depok dari tahun 79. Nah, di Depok kita punya teman-teman. Namanya Himpunan Mahasiswa Depok. Ngasih informasi. Pak, ini ada pelawak nih pindah di Depok siapa? Ginanjar. Oh gitu. Kalau anak-anak Depok udah tahu lah kerjaan kita paling sembari ngelukis, zaman dulu masih anggur, sampai anggur, gitu-gitu deh. Ayo datang si Gin, Pak, lu tinggal di sini mak? Enggak Gin, rumah gua banyak di Depok. Maksudnya ya numpang di mana-mana. Ya udah lu tinggal di rumah gua. Dulu Bopak tuh kalau diajak begitu langsung ikut. Orang sempet burung aja cemburu sama kebebasan Bopak kan waktu itu. Maksudnya? Saking bebasnya hidup. Oh, di mana aja ya, di mana aja. Misal kayak kita ngobrol kayak gini nih, abang bilang, Pak lu ikut gue ke Medan, itu nggak ada jawaban nolak, ayo gitu. Wah, luar biasa. Makanya akhirnya Bopak setiap ikut sama orang tuh sifatnya nothing tulus, mau digaji mau nggak bodo amat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, ntar mau tepuk tangan lu. Lah. Itu jadi mirip-mirip saya sama Bang Bopak ini, nothing tulus. Oh jangan mirip-mirip. Oh iya, sorry. Nanti kita disangkain saudara kembar. Iya. Terus Bang, terus. Akhirnya dari situ Bopak ikut Ginanjar dong. Nah, waktu itu grupnya dia kan pecah tuh dari Gideon. Akhirnya kebentuk 4 sekawan. Ada Mas Komar ditambahin sama Mas Komar, Derry, Eman tuh, tambahnya Eman. Nah, Bopak ikut di situ. Rasa bersyukur Bopak apa? Punya network sama orang komedian. Jaringan. Dari situ ya tetap kita mengasah diri kita sendiri. Nah, akhirnya dari situ Bopak kenalan sama pelawak, kenalan sama Jakarta. Itu nangis Bopak pada saat itu. Karena nggak percaya, wah bisa ngomong langsung sama pelawak. Itu girangnya luar biasa Bopak. Ya Allah, ya Rob, kita doa kita tercapai nih. Waktu itu Bopak belum dapat apa-apa. Masih asisten. Bawa-bawa tas, ya kan. Dia gini-gini, kita nungguin gini. Tapi Bopak ikhlas. Nah, akhirnya dari keikhlasan itu Bopak baru terjawab. Oh iya benar. Ikhlas kita ini jawabannya sekarang pada saat harkat kita diangkat derajatnya. Itu dari bagian dari kesabaran kita. Nah dari situ Bopak ikut lomba lawak. Lomba lawak awalnya gimana itu? Di HAM dulu namanya humor ala mahasiswa. Kayak stand up komedian, enggak? Sendiri, monolog? Enggak, bergrup dulu Bopak. Oh bergrup, oh kayak satu scene ya? Kayak dulu Api lah. Oke. Tuhnya, kalau dulu kan banyak lomba dari partai politik gak bikin lomba lawak dulu tahun 97 tuh udah semarak tuh lomba. Terus abang mulai. Nah kita mulainya itu dulu pas 2008 kita ketemu teman almarhum dulu manajer kita. Mulai abang sendiri apa? Mulai hidup sendiri tuh. Bopak pindah ke Bogor. Ikut bapak angkat kita Pak Januari itu. Pengacara itu dia. Dari situ Bopak berpikir, wah, gue lepas dari pelawak-pelawak repot nih. Tapi Bopak yakin, wah Allah yang ngatur rezeki. Benar. Pas Bopak lagi tidur di kamar nih, di kamar kos-kosan di Bogor, kan suruh nungguin kos-kosan. Kucing 3 jatuh, plok. Kita rawat tuh kucing. Malam pas itu hadiah paling besar dalam hidup Bopak tuh pas ulang tahun 19 Mei itu. Telepon tuh malam itu juga sama manajer kita. Pak, ada kerjaan. 3 TV yang minta. 3 TV kita kerjain waktu itu.
tak usah disebutin, ntar promo kan. Enggak, udah nggak ada TV-nya. Ya entah kita nggak diundang. Oh ya, terus. Akhirnya dapat itu bang. TV ini 3 tiga TV lah. Ah, ah. TV ini. Ini pas kucingnya mati. Ah. Ini program mati juga. Oh, Tapi gitu. dari situ sampai sekarang kita continue program Ya, jalan terus. Kan abang jadi dikenal dong. Abang kuburin nggak kucingnya? Kuburin sampai tuh kucingnya nengok. Makasih ya. Iya, Bopak lompat. Wah, luar biasa. Nah, cuman mulai naiknya tuh Bopak pas satu program sama Komeng. Oh. Sahur semua sahur. Iya. Nah, di situ orang tahu Bopak, ketakutan Bopak. Iya. Sama Komeng sampai kita kencing-kencing di studio. Digantung sama dia kan. Udah gitu dikasih pocong sini, teriaknya kayak apa coba? Iya. Ya si penonton mah girang, kita mau mati di atas kan gitu. Waduh gitu. Tapi dari situ kita alhamdulillah. Dan kedua, pada saat kita dinaikin derajatnya, kita tetap menjadi orang yang down to earth, menjadi orang yang tetap pribadi kita yang humble. Oke. Makan tetap pakai ikan asin. Oke, enak itu. Jalan-jalan naik kereta masih mau. Tapi kan masyarakat kita ini menilai orang ini kan dari sudut materialistisnya aja. Dari sudut lu punya apa sih kan gitu. Iya. Padahal waktu Bapak naik kereta, lu nggak punya mobil Pak? Enggak gini. Kok mau naik kereta artis? Kita jawab, lu sebelum gembel di kereta gue udah duluan. Aneh gitu aja dia. Diam dia ini kan. Berarti tadi saya mau nanya itu ternyata udah ada jawabannya. Udah ya. Tadi saya mau bilang sama Bang Bopak. Kenapa nggak bilang nanya tadi? Itu kan Bang Bopak baca pikiran saya. Nah itulah Kan iya. arti persahabatan Iya. kan gitu. Tadi saya mau nanya, itu bisa menghidupi keluarga enggak? Gitu. Nah, Bapak kan dari kecilnya memang hubungan Dari sama keluarga komedian jauh. Heeh. Kan yang Bapak bilang tadi dari SMP, Bapak kan udah kabur dari Bibi. Sampai Bapak tuh sekolah sendiri. Sendiri. Tapi alhamdulillah Bang, dengan kesaktian ini Bang, kesabaran kita, Allah mendengar doa kita. Malah Bapak sekarang dapat kuliah gratis. Kuliah apa tuh? Kuliah hukum ngambil di Asapia. Coba, kan kita nggak bayangin, hidup tuh kan miracle banget. Kita nggak Kuliah targetin. hukum Bang Bopak. Hukum. Udah kapan wisuda? Ini baru 6 semester. Semester Tapi dikit lagi Hotman bisa kalah. Kita udah nggak pakai lagi berlian besok. Iya, pakai apa, Bang? Batok. Kayak keren deh. Kalau waktu Abang berkomedi-komedi itu susah nggak sih, Bang? Sebetulnya kalau komedi itu 80% itu bakat sebetulnya. Bakat. Harus bakat dulu. 20% knowledge-nya itu. Knowledge tentang Harus apa reading, bahannya. harus rajin. Kita Membaca. baca buku apa aja harus baca. Oke. Karena itu buat asupan supaya kita punya RAM di pala ini bekerja. Oke. Ya kan, bahasanya tinggi juga ya. Enggak, emang seperti itu. Iya, soalnya Bapak nggak ngerti ngomong gitu doang. Itu yang nggak ngerti Bang Seno. Makanya di pojok. Iya. Iya kan? Dari tadi dia mikirin. Itu Bang. Nah dari situ Bapak alhamdulillah berjalan. Oke. Kalau secara dunia, kita udah punya macam-macam. Iya. Ya kan? Ya dalam arti kita bukannya sombong. Iya. Karena gini Bang, kebanggaan kita gini. Sebesar-besarnya lo anaknya Bakri, punya rumah gede, tapi bukan dari keringat lo. Iya. Iya nggak? Sebesar-besarnya misalnya anaknya Pak CT, Putri Tanjung, Iya. sebesar-besarnya, tapi lo nggak sehebat kita. Iya. Kita ini dari tangisan air mata kita, dari kepedihan selama 40 tahun kita hidup, kita bisa memiliki rumah dengan keringat kita sendiri tanpa warisan. Luar biasa. Iya kan? Tepuk tangan dong. Tanpa warisan. Tanpa keringat warisan. sendiri. Karena hukum warisan kan tahu sendiri. Apa itu? Seremnya kayak apa ya kan? Oh, Abang pelajarin juga Oh, di kuliah harus hukum. dipelajarin itu. Abang mau jadi pengacara apa gimana sih belajar? Pengen nebeng aja jadi. Ya bukan. Pengennya jadi pemerhati hukum aja. Pemerhati hukum, Pemerhati hukum biar aja. ngerti ya. Jangan terjun, tapi kita pemerhati aja supaya kita biar masyarakat Indonesia ngerti. What is the law? Wih, ngeri pokoknya. Itu. Belajar Padahal bahasa baru Inggris. apel Inggris deh itu. Yang nulis ya sih doang. What is the law? Ngeri gak tuh? Kan main tuh. 3 bait kita baca nangis tuh. Nggak ngerti. Tapi itu dong, kan udah semester 6 sekarang. Ya, alhamdulillah udah lagi UTS. Sekarang UTS-nya
Viktimologi, itunya apalagi hukum dagang. Oh gitu. Ya udah tulis ya. Rekeningnya nomor berapa ya? Bercanda. Tapi kan Bopak baca bukunya. Baca. Makanya Bang Bopak dalam hal ini harus tahu apa yang dipelajari dulu di fakultas itu ya. Oh, iya. Supaya nanti juga apa yang sudah dapat selama kuliah, ya kan? Benar. Pasti akan diterapkan walaupun hanya apa pengamat tadi. Pengamat aja. Ternyata tuh hukum itu kan luas. Kita bukan sekedar kita mempelajari tentang hukum di Indonesia, tapi kita juga mempelajari semuanya. Oke. Apakah itu misalnya masalah sosial, masalah psikologi, itu ada semua di situ. Nah, tinggal kita penempatannya di mana. Nah, Bapak amatin, mendingan jadi pengamat lah. Oke. Berarti Karena kan standarisasinya kita bertanggung jawab secara akademis. Iya. Itu doang kan. Jadi sekarang kan Bang Bopak itu bercita-cita jadi pengamat. Pengamat aja lah. Pengamat. Iya. Bang Bopak udah amatin dong komedian senior zaman dulu sama komedian sekarang. Oh iya. Apa yang Abang? Yang kita amatin kalau zaman dulu ini kan dulu kalau komedian lama, kalau secara sosialnya luar biasa bagus ya. Sosialnya, pergaulan lah ya. Pergaulan, oke. Yang dilupain dulu pelawak dulu ini pada saat dia lagi famous-famousnya, Oke. dia lupa ke depannya. Oke. Misalnya ke depannya dia lupa, dia akan berperang dengan waktu. Dia akan berperang dengan usia. Oke. Nah, usia ini apa yang lo dapetin? Pada saat karir lo lagi di atas. Ini kan rata-rata akhir pada hari tuanya mereka rumah masih ada ngontrak. Hari tuanya Ada banyak, bukannya jangan ada. sebut nama Bang, nanti kita dimarahin. Jangan, kalau disebut nama kita diusir. Iya kan? Banyak itu Bang. Nah, Bopak belajar dari situ. Mulailah Bopak pada saat dinaikin namanya. Waktu itu kita nggak pernah bertanya nilai nominal yang Bopak dapat. Kita tuh yang Bopak bilang lagi. Walaupun kita baik sama orang, tetap kita ada besetan yang tidak baik untuk kita. Tapi Bopak beranggapan air susu dibalas air tuba itu amalan buat diri Bopak lah. Nah, Gitu itu yang tadi tuh ya, yang Abang sering ditipu orang itu ya. jadi Bopak ikhlas-ikhlas aja. Tapi Abang ceritain dulu, itu kan Abang ngasih uang untuk beli tanah. Ternyata Abang ditipu. Tipu tanah dijual, akhirnya kita nagih tanggung jawabnya dikirim 1 juta. Tapi ikhlas aja kita. Itu karena apa? Belum lagi yang lain, ya nggak ngerti lah dia. Kedua kayak kita teman, Pak nih bagus nih mobil, berapa? 25 sama biayain 25, gocap, kirim. Kita udah kirim tuh mobil masih ringsek aja, mesin kemana. Tapi kita ikhlas. Itu sebagai tambahan rezeki lah. Tambahan rezeki. Kedua ya itu yang kita bilang tadi. Masalah dosa-dosa kita masa lalu yang kita lupa kan kita nggak tahu. Oke. Kita pernah halalai dengan kelakuan kita kan. Itulah bayarnya ya. Itulah bayar, mudah-mudahan itu penghapus secara dunia kan gitu. Oh, luar biasa. Nah, kedua kalau pelawak sekarang ini kan kalau di dunia televisi ini yang Bopak lihat lah ya, yang karena sering kan? Iya, kerja bareng. Iya. Mereka ini kadang-kadang lu nih sama gue kapasitas sama, lu komedian cari rezekinya dibayar sama stasiun TV. Oke. Tapi pada saat kita jadi bintang tamu, kesannya kita kayak datang ke rumah dia gitu. Kan salah tuh, stigma kayak begitu. Iya. Makanya Bapak kadang-kadang bintang tamu kemanapun, stigma yang kita lihat kita hancurin. Pada saat gue main jadi bintang tamu lo, gue jadi diri gue. Iya. Jangan lo atur. Iya. Nah kalau mereka itu kan kalau kita lucu nggak diundang lagi. Kenapa? Itu budaya kita sekarang. Uh. Nah itu yang maksud Bapak yang nggak bagus tuh kayak begitu. Sebetulnya kan gue bintang tamu, lu yang punya rumah harusnya lu bantu bintang tamu ini biar lucu program lu kan gitu harusnya. Ini ketakutan programnya diambil sama kita kan gitu. Ada yang gitu? Ya nggak tertulis lah, tapi secara prakteknya tuh begitu. Oh, segitu. Iya kan? Aduh. Iya rata-rata begitu lah. Abang ini enggak sakit hati enggak sama? Wah, Bapak mah nggak pernah ngerasain sakit hati. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan kita buang jauh-jauh tuh perasaan sakit hati. Ya, karena Bapak berpatokan kayak begini. Bapak tuh kan suka baca. Dulu ada salah satu dalam cerita Rasulullah itu ditanya sama sahabatnya. Oke. Ya Rasul, orang yang amalnya paling tinggi itu siapa? Itu yang kamu lihat, anak muda itu.
teman-temannya nanya, loh amalan apa kok dia bisa ada di surga gitu, dijamin di surga. Dia samperin lah ke rumahnya kan. Hei Fulan, kamu kata Rasulullah kamu ini bakal jamin di surga. Emang amalan kamu apa sih? Dilihat kamu sholat biasa aja. Baca Al-Quran juga belentang-belentong, nggak bagus-bagus amat. Ya jawaban si Fulan cuman gini doang. Karena hati saya ini tidak pernah ngejelekin orang lain. Saya tidak pernah berburuk sangka sama orang lain. Tandanya apa? Dalam cerita itu, semiar-miarnya lo punya jenggot, senunduk-nunduknya pala lo di sejadah. Kalau hati lo jelek, busuk sama orang lain, sama orang di sekitarnya, nonsen lo akan melihat surga. Kan gitu. Akhirnya mulai dari situ kita dapat pelajaran. Lu mau ngejelekin gua apa, gua tetap nganggap lu bagus. Kayak Bopak, misal hubungan Bopak sama Tamara putus di tengah jalan. Hal biasa, karena kan orang nggak akan percaya itu. Tamara siapa, Bang? Tamara Blesenki. Oh, ada dulu. Baru tahu saya itu. Kalau abang percaya kan abang dikeluarin dari Kapolda. Aduh, mohon maaf ya Ibu. Jangan dibawa masuk dalam hati. Ini obrolan juga nggak mendidik soalnya. Mendidik. Mendidik ya. Bang, komedian itu jadi impian buat abang apa ada impian lain? Komedian itu impian banget. Karena Bopak amat menghargai profesi. Sebab sebuah profesi itu kehormatannya itu bisa lahir kalau kita fokus sama profesi itu. Karena kan orang yang gagal itu cuman 2 perkaranya. Lu terlalu memilih tentang pekerjaan, itu nggak akan jadi. Tapi kalau orang dengan pekerjaan fokus, itu akan jadi. Misal kayak abang dulu punya mimpi di keluarga, kita lihat dari keluarga nggak ada yang mampu nih. Tapi abang kuat punya mimpi, gua harus menjadi seorang polisi. Apapun caranya, nanti Tuhan yang ngatur. Jadi polisi orang lain mau protes, kalau Tuhan udah memilih. Ya kan? Misalnya abang ganteng kayak begini, kan orang nggak percaya. Ya kan? Emang nggak percaya? Ya maksudnya, ya istilahnya kan gitu ya. Nah itu ya. Ya kayak Bopak aja waktu operasi 3 kali di Thailand. Operasi? Dokter, itu pengen kayak Cinta Luna. Itu dokter semua nangis. Kenapa? Pak jangan operasi Pak. Saya mau operasi lihat muka situ aja udah geli gitu. Aduh. Jadi itu udah impian terakhir? Itu impian terakhir. Ya paling impian kedua ya kita harus menjadi imam yang baik buat anak-anak kita, istri kita. Karena Bopak amat bersyukur Allah tuh sayang sama Bopak. Karena di usia Bopak yang udah kepala 5 ini. Udah kepala 5 ya? Lebih. Kita lahir itu pas Aidit lagi ditembak. Ditembak. Iya kan? Aidit ditembak di Boyolali. Iya, Waduh, wah. Ini ngangkat kita masalah Gestapo seru juga ya. Jangan, kita ngomongin Bang Bopak di sini. Abang milih jadi anggota dewan apa jadi komedian? Enggak. Kita mendingan jadi komedian, karena ya itu yang Bapak bilang tadi. Kalau kita sudah dikasih kapasitas sama Allah, komedian. Jangan kau minta berlebih-lebihan. Jangan minta berlebihan. Kalau kamu belum adil sama dirimu sendiri. Emang abang nggak adil? Belum adil, karena kan muka tetap begini. Nggak adil kan? Kan itu pemberian Tuhan. Lah iya, cuman kan adil kita dong. pengen ganteng. Paling minim keluar kayak Antonio Banderas gitu. Udah terlambat Bang. Kayaknya abang sama Bopak hampir sama nih frustasinya masalah muka. Kalau milih Komeng apa Adul? Komeng lah. Kenapa? Dia Adul ngeselin? Enggak juga. Kenapa? Adul itu lucu. Terus? Punya karakter yang beda-beda lah. Cuman kalau Komeng ini kan termasuk tutor kita juga di dalam dunia komedi. Oh, tutor. Iyalah. Kedua dia orangnya juga humble. Humble kayak abang lah ya. Kalau kita gimbal. Ya kita demen tokoh-tokoh komediannya, salah satunya Komeng, Jarwo, Rudi Sipit, itu panutan-panutan kita lah. Humble semua itu ya? Humble. Di usianya yang semakin ini, bukan semakin gak lucu, malah makin lucu. Iya kan? Rudi Sipit lucu, lihat mukanya aja, iya kan? Iya. Kayak bangkuang diinjak. Andan, Komeng, makin lucu. Tapi kan kita salut sama mereka-mereka orang tuh,
dia bisa menjadi imam baik buat keluarganya, dan anaknya rata-rata cakep-cakep, ya kan? Masa? Pelawak nggak ada anak yang nggak cakep, bopak aja anaknya cakep. Nih nanti umur 7 tahun nih, kita mulai diludahin tuh. Kenapa? Ya bapaknya begini. Enggak, abang cakep kok. Iyalah ya. Iya. Akhirnya kita jadian ya waduh. Bang, rumah hantu apa rumah rusak, Bang? Nah, mendingan rumah rusak. Kenapa? Nah tadi aja di pelotonin sampai lemes. Nggak ada. Kalau Piala Citra atau Piala 17-an? Nah, mendingan Piala 17-an lah. Kenapa? Karena itu spirit dari bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang baik ke depannya. Oke, merdeka, kata Bang Jacqueline. Iya. Kan kalau Piala Citra itu kan nggak jelas sekarang. Iya. Iya kan? Sandiwara ya. Lah kan belum jadi tuan rumah sekarang film-filmnya juga. Iya. Ya protes dikit lah itu. Iya. Nggak apa-apa. Motor tua atau motor besar? Wah tua. Kenapa? Biar rusak cepet. Klasik yang Bapak bilang tadi, nilai historinya. Bapak punya Honda 70 soalnya. Ada. Sering dipakai nggak? Enggak, diusir aja tuh motor. Jadi pakai dong, Bang. Istri atau anak? Wah, ini pertanyaan yang ngejebak nih. Bukan saya itu, jambul tuh. Istri, anak itu Nggak pilihan menjebak ini, Bang. yang ngejebak itu. Itu si jambul yang nyuruh. Kalau zaman Romawi ini bisa perang nih. Kalau Iya, di perang. Yunani aja Sparta itu gara-gara perempuan pilihannya. Gara-gara perempuan ya? Lah, iyalah. Iya, yang Iya itu. kan? Iya, Sparta. Itu kan gara-gara perempuan Iya, nggak jelas, dibawa. kan? Dibawa. Kabur perempuan. Padahal kan itu ada kebaikan di situ Iya. menyelamatkan, tapi Menyelamatkan. karena cinta itu kan yang bikin ini jambul kadang-kadang bikin pertanyaan kan ngaco nih. Iya. Anak, bini gua lu mau ambil. Yang jelas dua-duanya lah. Dua-duanya jawaban lah gitu. ya harus dipilih. Iya. Berarti contohnya nih, misalnya nih anak sama istri nggak bisa berenang, terus di laut gitu kan? Iya. Siapa yang duluan diselamatkan? Nah itu airnya kita keruk. Iya benar. Aduh. Iya luar biasa Bang. Bang sebenarnya kita mau ngobrol panjang nih, cuman nanti jadi ada apa penontonnya udah pada ketawa-ketawa sakit perutnya. Ya, makanya dosa lagi gitu. Iya, pesan-pesan Abang pertama nih ada 2 nih pesan-pesannya Bang. Pesan Abang buat komedian-komedian senior Iya. yang sudah jarang diundang ke televisi. Oh, yang jelas gini, buat komedian-komedian senior, apapun pekerjaan kita tetap komedian. Komedian itu kan tidak hanya di TV aja. Oke. Tapi di masyarakat di luar sana juga membutuhkan para komedian untuk tertawa, ya kan? Ya, nambah panjang umur. Nambah panjang umur daripada kita mendengar politik kita yang makin aneh ke depannya kan. Lebih baik kita dengerin komedi biar asik ke depannya. Gitu Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Pesan-pesannya buat komedian-komedian yang baru. Komedian-komedian yang baru kalau setelah dikasih amanah tetap menjadi pribadi yang humble, tetap kita merangkul semua komedian bahwa kita ini kapasitasnya sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Yang terpenting kita menghargai sama sesama komedi. Oke, luar biasa. Oh, satu lagi Bang. Oh, banyak. Banyak. Pesan buat netizen. Oke, buat netizen milih-milih setiap program yang ada dimanapun. Jangan suka mengejas dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Sebelum kamu mengejas, coba PR-nya kamu punya cermin. Apa kekurangan kita pada saat itu? Luar biasa, tepuk tangan dong. Bang, terima kasih udah mau datang ke podcast Ruangan Barita ya. Luar biasa sekali Abang. Kita jadi dapat banyak pelajaran dari Abang. Amin, amin. Terus kata Jambul tuh closing statement. Saya Bang ya. Iya dong. Hargai dirimu sendiri, maka kamu akan mendapatkan upah dari dirimu. Upah itu akan kamu bayar untuk selalu menghargai orang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.